Halo guys, balik lagi bareng gue di Behind the Scene. Ya, jadi apa kabar guys semuanya? Udah lama ya kita nggak bikin Behind the Scene. Jadi sebenarnya gue ini jujur kelupaan kalau masih punya stok keren pemotretan gue bersama dengan seorang artis yang sangat cantik. Dia adalah Ririn Dwi Ariyanti. Jadi gue tuh kenal sama Kak Ririn udah lama. Dulu gue pernah motretin dia. Kalau kalian pernah lihat di Instagram gue, kalau nggak pernah lihat, coba nih gue kasih lihat sedikit pemotretan gue yang dulu bersama dengan Ririn Dwi Ariyanti. Jadi ini dulu adalah pemotretan yang gue lakukan bersama Mbak Ririn ini untuk majalah Wallipop gitu. Nah, lama sebenarnya kepengen kontak buat foto bareng. Pucuk dicinta ulam tiba-tiba muncullah message, "Van, foto yuk." Sebuah message yang ditunggu-tunggu dan terjawab sudah. Oke, Kak Ririn siap. Tiba-tiba sudah terjadi grup pemotretan yang berisikan stylist keren Ricky C, yang dia dibantu oleh art director Milson Messi. Memang agak nggak biasa ya, tetapi memang ada beberapa ya, masing-masing orang punya stylenya masing-masing termasuk stylist ya. Jadi di sini Ricky C ini dibantu oleh Milson Messi. Mungkin kalau kalian sebelumnya bingung kok biasa stylist nggak dibantu, ada juga yang dibantu oleh art director. Kalau kalian tahu biasanya ada yang namanya fashion editor, ada yang namanya stylist gitu, itu ada fungsinya masing-masing, ada kerjanya masing-masing. Jadi ini adalah Ricky C dan Milson sebagai stylist dan art director ya. Kemudian di sisi make up kita dibantu oleh make up artist yang keren, Ray David, dan di hairdo ada Atar Alinsky. Gitu. Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan membahas mood boardnya. Mood boardnya itu seperti apa? Muncullah mood board yang datang dari Ricky C dan Milson. Mood boardnya adalah seperti ini. Jadi kita akan buat 3 look untuk pemotretan kali ini. Look pertama pengen kesannya vintage dengan bunga-bunga. Kemudian look kedua masih dengan kesan vintage, kesan lebih dark, lebih abstrak. Tetapi karena ini seorang Ririn Dwi Ariyanti, gue nggak mau menyanyiakan itu menjadi nggak kelihatan Ririnnya gitu. Jadi nanti gue kasih lihat apa yang gue lakukan untuk membuat pemotretan ini tetap keren, tetap dark, tetap mantap gitu. Nah, di look ketiga kita lihat bahwa ini lebih clean ya, ini lebih clean, lebih fashion yang profile gitu. Menurut gue kayak lebih fashion yang jelas gitu. Ririn dengan stylingnya jelas gitu, keren banget. Nah, sebelum gue masuk ke look-looknya, ayo dibantu untuk komen, like, share, dan subscribe supaya kami makin semangat ya. Nah, look pertama, oke, kita masuk di look pertama. Di sini setupnya kita dibantu oleh dekor dari Keola Project, seorang dekor artis ya mungkin, atau ya ini vendor dekor ya. Untuk bunga-bunga keren ini itu dari Keola Project. Jadi dia set up dulu paginya sebelum pemotretan, dia set up, kemudian gue masukin lighting, gue tes lightingnya, kemudian gue tambahkan plastik untuk di lensa seperti biasa buat makin vintage-nya kelihatan. Dan jadi gue memang pengen bikin image-nya ini nggak terlalu clean gitu. Gue bikin ini sedikit lebih blur gitu, blur artistik yang masih kelihatan Ririn Dwi Ariyantinya. Keren banget nggak sih? Enggak, sorry ya. Oke, Mbak Ririn selesai dengan make upnya. Ini adalah look pertamanya. Keren banget. Oke, Mbak Ririn, kita coba tes langsung berdiri di depan dekor. Kemudian, wow, keren banget. Setelah berdiri, kita nggak mau cuman itu saja, kita coba lagi versi duduknya, karena memang ini dekornya dan
setnya dan lightingnya ini udah sangat fotogenik. Ditambah dengan Mbak Ririn Dwi Ariyanti yang super cantik ini, hasilnya keren banget. Dan gue coba juga sampai tiduran. Waduh, emang nggak bisa dibiarin foto cuma dikit-dikit kalau yang kayak gini. Ini udah keren banget. Gue explore terus dari yang pakai plastik sampai yang jelas. Penasaran hasilnya? Hasilnya adalah ini dia. Look kedua, nah itu tadi look pertama itu dengan bunga-bunga dan set lighting seperti itu. Look kedua kita ganti semuanya. Ya, kita ganti semuanya karena memang beda banget. Jadi di look kedua ini kita nggak lagi menggunakan dekor bunga-bunga atau dekor tanaman ini. Di look kedua kita lebih polos. Yang kita siapkan di look kedua ini adalah background abu-abu karena ini memang lebih ke profile ya. Profile Ririn dengan stylingnya gitu. Jadi kita ambil yang look ini dulu dengan make upnya, dengan full stylingnya, background abu-abu, photo fashion seperti cover majalah-majalah, dan seperti biasa terlihat keren dan cantik banget. Mbak Ririn ini sosok yang cukup enak bekerja sama ya. Jadi dia emang bener-bener ya memang cantik. Maksudnya bukan pede tapi kayak memang dia sudah tahu yang kerennya. Jadi dia bergerak itu nyaman banget dan hasilnya keren-keren banget. Gitu. Di sini apa namanya? Gue coba berdiri. Setelah berdiri gue coba juga yang versi setengah tiduran ya, apa ya namanya? Jongkok bukan, duduk sampai rebahan di lantai lagi. Karena memang ya gue pede ini hasilnya bakal keren banget karena Mbak Ririn juga bersedia untuk bekerja sama bersama membuat image-nya menjadi sangat keren gitu. Di sini kita explore dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, itu tadi look pertama dan look kedua di pemotretan bersama dengan Mbak Ririn, dengan Kisi dan tim lainnya, Ray David, Milson, Atar, dan fotografer asisten dari Web Studio ada Indra, Norman, dan Frila. Ya, ini adalah look ketiganya. Look ketiganya kita bikin semuanya berbeda. Jadi di sini kita rubah lagi setnya. Jadi background abu-abu, take out. Background abu-abu take out, kita bermain dengan lighting karena di sini kalau di moodboard ini look keduanya. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang vintage lagi. Jadi kita bermain lagi dengan lighting continuous. Kenapa kalau vintage dengan continuous ya? Karena gue berpikiran bahwa zaman dulu itu mungkin flashnya masih kurang ya menurut gue mungkin. Jadi kayaknya apa adanya gitu jadi lebih jelas atau jadi kelihatan lebih vintage gitu ya. Gue nggak ngerti sih, gue nggak punya alasan buat itu, tapi di gua sendiri gue merasa kalau gue pakai lighting continuous itu hasilnya bisa lebih vintage gitu. Nah di sini lightingnya gue tambahkan warna, jadi di background gue pakai warna biru dan di talent gue tambahkan warna merah ya. Tetapi kalau kalian lihat, kalau gue hanya menggunakan continuous seperti ini, Mbak Ririn ini akan terlihat sedikit horor ya, sedikit terlalu dark. Jadi gue tambahkan flash untuk menerangi Mbak Ririn di bagian wajah. Apakah tetap kelihatan vintage? Oh jelas. Merahnya masih kelihatan? Masih sedikit. Jadi nggak sampai totally hilang. Tapi gue tambahkan sedikit flash supaya wajah Mbak Ririn yang cantik itu terlihat clear. Nah, di sini kita explore lagi. Posenya juga sama, di sini gue bikin lebih vintage ya. Jadi kalau kalian lihat rambutnya kan dirubah nih, ya make up dan rambutnya dirubah. Jadi
pergerakannya pun gue sedikit berubah. Jadi yang tadinya mungkin berpose-pose lebih modern dan elegan, di sini gue lebih gerakan kecil-kecil gitu. Dan gue yang bermain dengan angle, gue ambil dari jauh, gue bermain dengan angle dari bawah dengan close up dan sebagainya, dan hasilnya bisa kita lihat adalah seperti ini. Nah, itu tadi pemotretan yang gue lakukan bersama dengan Mbak Ririn Dwi Ariyanti, seorang artis cantik yang akan selalu kalian lihat karena dia bermain banyak banget serial TV, bermain banyak banget FTV dan sinetron-sinetron yang keren-keren di TV-TV nasional. Nggak harus bayar untuk lihat itu karena UHF ada ya. Jadi keren banget. Nah, di pemotretan ini seperti yang tadi gue bilang, gue dibantu oleh Milson, gue dibantu oleh Ricky sih di posisi art director dan stylist. Di posisi make up dan hairdo ada Ray David dan Atar. Di posisi asisten fotografer ada Indra, Norman, dan Frila. Cek Instagram mereka karena mereka punya karya yang keren-keren. Siapa tahu kalian mau berkolaborasi bersama dengan mereka. Atau ngasih kerjaan mungkin. Please kasih kerjaan mungkin. Atau kalau kalian mau belajar apa, komen aja. Komen di bawah pengen belajar apa lagi. Ya, jangan lupa buat like, share, subscribe, nyalakan notifikasi karena gue bakal ngasih behind the scene yang keren-keren lainnya ya. Bersama dengan public figure atau mungkin pemotretan gue, atau mungkin kalian pengen request pemotretan bareng siapa lagi di behind the scene, atau kalian pengen request gue buat ngajarin apa lagi, komen di bawah ya. Jangan lupa pantengin juga Instagram Wave Studio ID karena kita pasti akan update di situ tentang apapun itu, tentang daily activity kami, tentang update dari kami. Dan semoga kalian terhibur, semoga kalian terinspirasi, semoga kalian bisa belajar, ambil positifnya, jangan ambil yang negatif. Mungkin kayak gue yang sombong itu negatif ya, jangan diambil, ambil yang bagus-bagusnya aja. Kalau gue nggak ada yang bagus ya udah, stop aja nonton, nggak apa-apa ya. Ya sampai di sini aja video behind the scene kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Terima kasih semuanya.